Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang sistem informasi akuntansi dan pajak. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Agung Susanto, yang kedua ada Ahmad Robi Wijaya, yang ketiga ada Fadilah Ananda, Sabitri, dan yang terakhir ada saya Rizky Ramadhan. Baiklah, untuk kasus yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Agung kepada Saudara Agung. Jadi kasus untuk yang pertama itu kerugian yang terjadi pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Manado. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart adalah jaringan minimarket bahan pokok sehari-hari di Indonesia dengan kualitas tinggi namun tetap terjangkau. Kemajuan Alfamart yang sangat pesat ini ditentukan oleh strategi pihak manajemen Alfamart yang tepat dan unik pada tahun 2014. Alfamart mulai masuk dan berkembang di Manado. Banyaknya perusahaan retail yang terdapat di Manado menjadikan Alfamart harus mampu bersaing secara sehat agar mampu menarik para konsumen dan mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Apabila hal ini tercapai, maka perusahaan akan mendapatkan loyalitas dari konsumennya, yang akan berujung pada kenaikan penjualan serta dapat memperoleh haba yang diinginkan perusahaan. Pada tahun 2016, Alfamart pun mampu berkembang sampai ke Gorontalo. Namun pada kenyataannya, sejak Alfamart didirikan di Manado dan Gorontalo sampai pada tahun 2018, Alfamart terus mengalami kerugian. Fenomena kerugian ini merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan studi pendahuluan preliminary survei yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat masalah-masalah pada Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Manado seperti adanya penyimpangan di toko maupun di back office. Berdasarkan data awal yang didapat oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 17 terdapat beberapa kasir toko yang melakukan fraud atau kecurangan dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan atau uang yang ada di kasir pada saat jam waktu pengiriman atau JWP. Jam waktu pengiriman ini merupakan jadwal bagi setiap toko untuk menyetorkan hasil penjualan atau uang yang ada di kasir toko. Selanjutnya, tingginya angka barang dagangan yang hilang dan rusak yang terjadi di toko. Perusahaan retail seperti Alfamart mempunyai persediaan barang dagang yang mudah hilang dan mudah rusak, dan setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan seperti pencurian persediaan. Kecurangan dalam perusahaan juga dapat terjadi karena adanya sistem pengendalian intern perusahaan yang kurang baik. Hal ini akan mengakibatkan munculnya biaya yang seharusnya tidak terjadi. Analisis penyebab terjadinya. Terdapat 6 penyebab yang ditemukan dalam menganalisis penyebab kerugian, yaitu ekspansi, umur perusahaan, fraud, pengendalian internal yang belum memadai, kompetensi sumber daya manusia, serta persaingan usaha sesama industri. Namun kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai fraud dan pengendalian internal dari 6 penyebab terjadi kerugian pada perusahaan ini. Penyebab yaitu fraud atau kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang oleh karyawan internal yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh sejumlah karyawan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan uang perusahaan. Ada pula karyawan toko yang melakukan cash out fiktif dan tidak menyetorkan uang sales penjual toko, sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan toko, yang pada akhirnya akan lebih menambah beban perusahaan jika tidak diselesaikan. Jika bagian inventory control melakukan sidak ke toko-toko Alfamart, mereka biasanya akan menemukan banyaknya selisih barang antara penjualan dan sisa persediaan barang dagang yang ada di toko. Selisih yang terjadi bisa plus ataupun minus. Selisih plus biasanya di toko ada minus on hand, jadi fisiknya lebih banyak daripada on hand. Penyebab yaitu pengendalian internal yang belum memadai. Pengendalian internal tidak lepas dari adanya resiko-resiko yang akan muncul dan berpotensi untuk merugikan perusahaan di masa depan. Pengendalian internal harus diletakkan pada tempat yang mampu menunjukkan resiko-resiko tersebut. Pengendalian internal yang buruk akan mengarahkan perusahaan kepada resiko
skandal, kegagalan, dan merusak reputasi perusahaan dalam sektor apapun perusahaan tersebut beroperasi. Pada bisnis retail, pengendalian internal serta manajemen resiko sangat diperlukan karena bidang usaha retail merupakan bidang usaha dengan tingkat aktivitas operasional yang sangat tinggi sehingga menuntut perusahaan untuk mengelola setiap risiko yang dihadapkan secara efektif agar terhindar dari kerugian secara finansial maupun penurunan brand image yang berdampak kepada going concern perusahaan. Pada umumnya bagi perusahaan retail yang baru berkembang seperti Alfamart yang berada di Manado, perlunya kontrol dalam memantau kegiatan yang terjadi sehingga meminimalkan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Kepala toko harus lebih memperhatikan kondisi yang ada di toko dan anak-anak tokonya agar menjalankan pekerjaan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan toko, seperti rutin melakukan FIFO dan LIFO saat barang datang dan saat akan mendisplay barang dari distributor center. Solusi dari kelompok kami untuk menyelesaikan masalah terkait kerugian yang terjadi, maka upaya yang dilakukan oleh PT Sumber Alfania Trijaya Tbk cabang Manado yang pertama yaitu melakukan strategi reward dan punishment sebagai bagian dari faktor internal penghargaan atau reward dan hukuman atau sanksi atau punishment merupakan unsur penting dalam penciptaan tinggi ataupun rendahnya kinerja karyawan. Penghargaan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Penghargaan dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu prestasi tertentu yang diperlihatkan atau dimunculkan baik oleh dan dari perorangan ataupun satu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk materi atau ucapan sehingga pihak manajemen harus memastikan bahwa karyawan mengikuti aturan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan. Kelemahan sistem pengendalian internal Pemkab atau Pemkot di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dampaknya pada keuangan negara. Pada pemeriksaan laporan keuangan daerah atau LKPD hingga tahun 2010, jumlah daerah yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP baru mencapai 9%, yaitu 32 dari 358 LKPD yang telah diperiksa BPK menurut Haji Purnomo. Hasil evaluasi BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya telah memiliki sistem pengendalian internal SPI yang memadai, sedangkan yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan sistem pengendalian inter SPI. Dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat KPP tahun 2010 masih ditemukan juga berbagai kelemahan pengendalian internal sistem pengendali internal pemerintah, mengamanatkan setiap entitas pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu sistem pengendalian internal dalam UU nomor 15 tahun 2004 pasal 12 BPK mendapat mandat untuk melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan negara SPKN pada pernyataan nomor 3 menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan LHP yang diterbitkan oleh BPK harus memuat laporan tentang pengendalian internal yang mengungkapkan kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan, dan hal tersebut harus disampaikan secara tertulis pada entitas yang diperiksa. LHP demikian berguna untuk mengkomunikasi hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang, menghindari kesalahpahaman terhadap hasil pemeriksaan,
menjadi masukan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait dan memudahkan pemantauan tindak lanjut. Selanjutnya itu adalah solusi dari kelompok kami. Selanjutnya itu adalah analisis penyebab terjadinya. Adapun kondisi yang terkait dengan implementasi pengendalian internal antara lain: 1. Bukti kegagalan pengendalian yang diidentifikasi dalam pencegahan atau pendeteksi salah saji dalam informasi akuntansi. Yang kedua, bukti bahwa sistem gagal dalam penyediaan keluaran yang akurat dan lengkap, konsisten dengan tujuan pengendalian entitas karena penerapan yang salah pengendalian entitas. Yang ketiga, bukti kegagalan yang melindungi aktiva dari kerugian, kerusakan, ataupun perlakuan yang tidak semestinya. Yang keempat, bukti adanya usaha melanggar pengendalian internal oleh personel yang memiliki wewenang untuk merusak tujuan keseluruhan sistem. Yang kelima, bukti kegagalan untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagian pengendalian internal seperti rekonsiliasi yang tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu. Yang keenam, adanya kesalahan yang terbukti dilakukan dengan sengaja oleh karyawan atau manajemen. Yang ketujuh, terbukti adanya manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau bukti pendukung. Yang kedelapan, terbukti adanya kesengajaan salah penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kesembilan, terbukti adanya pemberian penyajian yang salah oleh karyawan klien kepada auditor. Dan yang 10, terbukti adanya karyawan atau manajemen yang tidak memenuhi persyaratan kecakapan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepada mereka. Lalu solusi dari kelompok kami: kondisi SPI masih perlu ditingkatkan khususnya dalam implementasi desain SPI dan menciptakan kesadaran pengendalian kelemahan sistem terkait pelaporan keuangan menyebabkan BPK tidak memberi pendapat pada 3 LKPD. Beberapa kelemahan menyebabkan kerugian yang mencapai jumlah Rp8.9.559.444. Kerugian tersebut terjadi dalam bentuk pengeluaran sumber atau kekayaan negara yang tidak seharusnya dikeluarkan. Hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima dan penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima. Jadi masih harus perlu peningkatan dalam SPI pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat agar dapat mengurangi kondisi yang kurang bagus dalam pemerintahannya, sehingga nantinya akan mengurangi opini MP dan TW. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinobri. Ini